Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutiur Rahman, BP 19005222064 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia 3 SKS dan dosen pengampunya adalah Bapak Syafril. Baiklah, kali ini saya akan mengangkat sebuah topik yang berjudul kenapa sebuah negara tersebut bisa bangkrut, contohnya Sri Lanka. Sebelum saya masuk ke topik, saya akan menceritakan sedikit dulu tentang apa itu kebangkrutan. Masyarakat yang sejahtera menjadi tanda suatu negara mengarah yang lebih maju dan baik. Sayangnya, hal itu tak mampu dicapai dengan usaha yang mudah. Sejumlah faktor strategi politik dan kebijakan keuangan negara sampai dengan pendidikan dan kesehatan tentu menjadi tolak ukur yang perlu dirancang agar suatu negara dapat dikatakan berhasil. Akan tetapi, tak semua negara mampu melakukannya. Krisis moneter dan kebijakan yang KKN dapat menjatuhkan suatu negara dalam ambang kehancuran atau kebangkrutan. Selain itu, penduduk juga bisa terjerat dalam lubang kemiskinan dan mengalami kondisi yang buruk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Baiklah, mari kita masuk ke topik pertama itu. Memahami arti bangkrut yang sekarang menimpa Sri Lanka. Sri Lanka diklaim bangkrut karena gagal membayar utang luar negeri yang mencapai 51 US dollar miliar atau sekitar 754, triliun rupiah. Kondisi ekonomi Sri Lanka semakin memburuk. Bahkan, pemerintah memutuskan untuk menutup sekolah dan menghentikan layanan pemerintah untuk menghemat cadangan bahan bakar yang hampir habis. Negara berpenduduk 22 juta orang itu mengalami krisis ekonomi terburuk setelah kehabisan devisa untuk membiayai impor sejumlah komoditas termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Lantas, apa artinya jika sebuah negara seperti Sri Lanka mengalami kebangkrutan? Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan negara tersebut bangkrut jika tak mampu membayar utang hingga jatuh tempo. Penyebab dari kebangkrutan tersebut berasal dari berbagai hal, mulai dari debt mismatch, nilai tukar melemah signifikan, hingga perubahan iklim politik, ungkap Joshua kepada CNN Indonesia. Ketika Sri Lanka dianggap bangkrut, maka otomatis kepercayaan global akan semakin turun dengan negara tersebut. Dengan demikian, stabilitas negara akan kian terpuruk. Negara pada umumnya mengandalkan pembiayaan melalui surat berharga, maka dampak dari gagal bayar dari suatu negara tidak hanya berdampak pada trust dari negara lainnya, namun juga pemegang obligasi pemerintah di dalam negeri, seperti sektor perbankan atau para pelaku bisnis usaha, sehingga dampaknya relatif mengganggu stabilitas ekonomi di dalam negeri juga, papar Joshua. Meski begitu, negara yang mengalami kebangkrutan sebenarnya bisa bangkit. Pemerintah dapat meminta bantuan IMF untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam jangka pendek, dengan syarat-syarat tertentu yang harus diterapkan, terutama berkaitan dengan kebijakan di dalam negeri. Di samping itu, negara yang bangkrut juga bisa menjual aset untuk melunasi utang. Namun harus dihitung apakah sisa aset yang mereka miliki cukup atau tidak memenuhi seluruh pokok dan bunga utang. Negara yang sudah terkena dampak default atau gagal bayar masih mampu bangkit, namun tidak dalam jangka pendek, terutama karena akan terjadi banyak penyesuaian anggaran yang diperkirakan menahan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, jelas Joshua. Sementara, peneliti Indef Nailul Huda menjelaskan gagal bayar utang bukan satu-satunya faktor suatu negara dapat disebut bangkrut. Jika negara tak punya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan juga bisa dikatakan bangkrut. Misalnya, tidak mampu memenuhi kebutuhan BBM, kemudian tidak mampu menyediakan barang dengan harga terjangkau karena masyarakat negara tersebut susah untuk membeli barang karena mahal. Itu bisa menjadi indikator negara tersebut bangkrut. Jika itu semua terjadi,
Negara biasanya akan menutup aktivitas masyarakat untuk mengurangi kebutuhan sumber daya, misalnya penutupan sekolah hingga kantor pelayanan publik. Ini karena mereka tidak mampu lagi membiayai operasional pelayanan publik. Untuk bisa bangkit dari kebangkrutan, negara harus pinjam uang untuk menutup utang terlebih dahulu. Hal itulah sekarang dilakukan oleh Sri Lanka. Ia berharap bantuan dana IMF dapat digunakan sebaik-baiknya oleh Sri Lanka. Jangan sampai dana itu justru dikorupsi oleh pihak-pihak tertentu. Sumber berita cnnindonesia.com. Baiklah, sekian hasil presentasi saya kali ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.